Apa sih obat sirup itu? Obat sirup adalah sediaan cair oral yang mengandung zat aktif obat yang dilarutkan dalam tambahan gula atau sukrosa biasanya, yaitu sekitar 60-85% dan dapat ditambahkan perisa, pewarna serta pengawet untuk meningkatkan rasa, stabilitas dan penerimaan pasien terutama untuk anak-anak. Komponen sediaan sirup terdiri dari 3 macam, yaitu ada zat aktif atau obat, yang kedua ada pemanis atau sukrosa, dan yang ketiga ada air murni atau aqua destillata. Eksipien-nya yaitu terdiri dari pengawet seperti natrium benzoat, yang kedua ada perisa atau flavoring agent, yang ketiga ada pewarna opsional ya, bisa ditambahkan atau tidak. Yang keempat ada zat penstabil misalnya gliserin, yang kelima ada baper atau penyangga pH, dan yang terakhir ada zat pengental opsional juga ya seperti santan atau garam. Selanjutnya itu metode pembuatan umum sirup. Yang pertama ada metode larutan panas atau pemanasan secara langsung. Digunakan jika zat aktif dan bahan lainnya itu tahan panas ya. Langkah yang pertama itu panaskan air hingga kurang lebih 8-90 derajat Celcius. Yang kedua, tambahkan gula atau sukrosa sambil diaduk hingga larut. Yang ketiga, tambahkan zat aktif dan eksipien lainnya seperti pewarna, perisa, dan pengawet. Dinginkan lalu tambahkan air hingga volume yang diinginkan. Yang kelima, saring dan dikemas. Selanjutnya ada metode tanpa pemanasan atau larutan dingin. Digunakan jika bahan tidak tahan panas. Langkah yang pertama itu larutkan zat aktif dan eksipien dalam sebagian air dingin. Lalu larutkan gula secara terpisah, bisa dalam air hangat suam-suam kuku. Yang ketiga, campurkan larutan zat aktif ke dalam larutan gula. Yang keempat, tambahkan air hingga volume akhir, aduk hingga homogen. Yang terakhir, saring jika perlu, lalu dikemas. Oke, yang selanjutnya ada metode perkulasi gula ya. Yang ini lebih jarang digunakan untuk skala besar atau industri. Yang langkah pertama itu ada air dialirkan dalam perlahan melalui gula dalam alat perkolasi. Selanjutnya, larutan pemanis yang dihasilkan digunakan sebagai pelarut zat aktif. Dapat menghasilkan sirup yang jenuh dan jernih. Selanjutnya ada evaluasi sediaan umum sirup ya. Yang pertama itu ada organoleptik, tujuannya untuk menilai penampilan fisik sirup ya. Parameternya terdiri dari warna, bau atau aroma, rasa, kekentalan visual, kejernihan, tidak keruhnya atau tidak mengendap ya. Yang kedua ada pH, yaitu bertujuan untuk memastikan stabilitas zat aktif dan kenyamanan penggunaan oral. Alatnya yaitu pH meter, kisaran umumnya tergantung zat aktif, biasanya sekitar antara 4-7. Yang ketiga ada viskositas atau kekentalan ya, bertujuan untuk menjamin kenyamanan penggunaan kestabilan fisik. Alatnya yaitu Brockfield Viscometer. Catatannya, jika sirup terlalu encer maka akan tidak stabil. Yang kedua, jika sirup terlalu kental maka akan sulit diminum. Yang keempat ada volume tepat, bertujuan untuk memastikan volume stabil sesuai label. Metode pengukurannya bisa secara langsung dengan menggunakan gelas ukur atau timbangan. Yang kelima ada kadar bahan aktif atau asai, bertujuan untuk menentukan apakah zat aktif sesuai dengan terapi. Metodenya bisa dengan titrasi atau HPLC ya. Standarnya harus dalam rentang 90-110 dari kadar yang dinyatakan. Selanjutnya ada uji stabilitas ya, bertujuan untuk menilai kestabilan zat aktif dan penampilan fisik selama masa simpan. Parameternya bisa perubahan warna, endapan, bau, pH, dan kadar zat aktif.
Yang ketujuh yaitu ada uji cemaran mikroba, tujuannya sama dengan uji stabilitas ya, yaitu untuk memastikan atau menilai kestabilan zat aktif dan penampilan fisik selama masa simpan. Parameternya juga sama ya, yaitu perubahan warna, endapan, bau, pH, dan kadar zat aktif. Dan yang terakhir ada uji kebersihan kontainer ya. Untuk tujuan dan parameternya masih sama dengan uji stabilitas dan uji cemaran mikroba di atas, yaitu untuk menilai kestabilan zat aktif dan penampilan fisik selama masa simpan. Parameternya juga masih sama, perubahan warna, endapan, bau, pH, dan kadar zat aktif. Formula sirup sari buah jeruk nipis atau formula F3 SAR DAK dan Puji Astuti A 2024 formulasi dan evaluasi mutu fisik sirup sari buah jeruk nipis atau Cutrus aurantifolia sebagai antioksidan alami. Journal of Health and Health Science 62. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel formula F3, nama bahan, fungsi dan konsentrasi atau formulasi. Oke. Nomor 1, bahan sari buah jeruk nipis, fungsi zat aktif atau antioksidan, konsentrasi atau formulasi 35% V per V 3 atau 35 mili per 100 mili. Nomor 2, sukrosa, bahan sukrosa, fungsi pemanis utama, konsentrasi atau formulasi 65% dari larutan dasar sirup. Nomor 3, ada NaCMC, fungsi pengental, konsentrasi atau formulasi 1% dari larutan dasar sirup. Nomor 4, natrium benzoat atau pengawet, formulasinya 0,5% dari larutan dasar sirup. Nomor 5, ada air suling, fungsinya pelarut, formulasinya secukupnya hingga 100 mili. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi komponen sirup. Nomor 1, zat aktif memberikan efek terapi. Nomor 2, pemanis, misalnya sukrosa, memberikan rasa manis dan meningkatkan stabilitas. Nomor 3, ada pelarut atau air suling, melarutkan bahan. Nomor 4, ada pengental atau NaCMC, menambah viskositas atau mencegah pengedapan. Nomor 5, ada pengawet atau natrium benzoat, mencegah pertumbuhan mikroba. Nomor 6, ada perisa dan pewarna, menambah aroma, rasa, dan tampilan menarik. Ada nomor 7, buper atau asam sitrat natrium airat, menjaga pH agar komposisi formula F3 atau per 100 ml sirup. Ada bahan dan konsentrasi: 1, sari buah jeruk nipis, 2, 35% V per V, 35 ml atau 33 ml sukrosa, 65 ml W per V, 65 gram NaCMC, 1% W per V, 1 gram, natrium benzoat 0,5% W per V, 0,5 gram. Ada air suling secukupnya hingga 100 ml. Perhitungan dan penimbangan. 1, sari buah jeruk nipis, konsentrasinya sama dengan 35% V per V, volume sama dengan 35 ml. Ambil 35 ml sari jeruk nipis. Sukrosa, nomor 2, sukrosa, konsentrasinya sama dengan 65% W per V. Ada 65 W per V sama dengan 65 gram atau 100 ml. Timbangan 65 gram sukrosa. Ada nomor 3, NaCMC,
konsentrasinya sama dengan 1% W per V. Ada 1% W per V sama dengan 1 gram 100 ml. Timbang 1 gram NaCmC. Ada natrium benzoat. Konsentrasinya sama dengan 0,5% W per V. 0,5% W per V sama dengan 0,5 gram atau 100 ml. Timbang 0,5 gram natrium benzoat. Nomor 5 ada air suling. Tambahkan air suling secukupnya hingga total volume mencapai 100 ml atau termasuk semua bahan lain yang sudah dicampurkan. Oke, nomor 3 ada dukungan dan aktivitas positif. Nomor 1 ada larutan NaCmC dan natrium benzoat dalam sebagian air suling, aduk hingga buat sempurna. Nomor 2 tambahkan sukrosa ke dalam larutan, aduk hingga larut. Nomor 3 masukkan sari jeruk nipis ke dalam larutan sambil diaduk perlahan. Nomor 4 ada tambahkan air suling sampai volume air 100 ml. 5 aduk merata, simpan dalam botol kaca tertutup. Materi selanjutnya adalah ada flowchart, proses penimbangan dan juga pencampuran. Yang pertama-tama mari kita mulai hitung dan timbang semua bahan, yaitu sari jeruk nipis selama 35 ml, sukrosa 65 gram, NaCmC-nya 1 gram, dan natrium benzoatnya 0,5 gram. Selanjutnya larutkan NaCmC dan natrium benzoat dalam sebagian air suling. Lalu tambahkan sukrosa, aduk hingga larut. Selanjutnya masukkan sari jeruk nipis, aduk hingga homogen, tambahkan air suling hingga total volume 100 ml. Yang terakhir adalah aduk merata dan masukkan ke wadah bersih. Yang terakhir adalah hasil evaluasi formula F3. Parameter hasil pengujian kriteria standar, pH-nya 4,03 kurang lebih 0,0253 minus 5, stabil untuk pengawet dan sari buah. Viskositasnya 37,60 kurang lebih 0,173 Cp lebih dari 25 Cp agar tidak terlalu encer. Bobot jenisnya 1,243 kurang lebih 0,001 1,2 dikurangi 1,3. Umumnya untuk sirup oral. Aktivitas antioksidan IC50 33,96 ppm kurang dari 50 ppm sama dengan sangat kuat. Interpretasi hasil pH-nya 4,03 sudah selesai dengan batas optimal untuk stabilitas sari buah dan efektivitas natrium benzoat atau pengawet. Artinya produk aman dan relatif tahan kontaminasi mikroba. Viskositasnya yaitu 37,6 Cp, menunjukkan kekentalan yang cukup untuk mencegah sedimentasi tanpa membuat sirup sulit diminum. Cocok untuk sediaan cair oral. Bobot jenisnya 1,243 masuk dalam kisaran bobot jenis sirup. Pada umumnya konsisten dan kualitas fisik cukup baik. Aktivitas antioksidan IC50 sama dengan 33,96 ppm. Nilai IC50 rendah menunjukkan kemampuan antioksidan yang sangat kuat. Artinya sari buah jeruk nipis tetap efektif meskipun dalam keadaan bentuk sediaan. Kesesuaian dengan teori. Jadi hasil evaluasi selaras dengan teori farmasetika, yaitu pH berada di kisaran optimal untuk stabilitas bahan alami. Viskositas dan bobot jenisnya sesuai karakteristik sediaan sirup. Sukrosa berfungsi ganda pemanis plus peningkat viskositasnya. Jadi kandungan antioksidannya tetap stabil. Ini merupakan menunjukkan metode pemanasan, pencampuran dan tidak merusak zat aktif. Lalu ada evaluasi kritis terhadap formula dan metode kelebihan. Menggunakan bahan alamiah atau sari jeruk nipis sesuai tren
Fitofarmaka, penambahan sukrosa dan NaCMC efektif menjaga mutu fisik. Penggunaan IC50 sebagai parameter objektif memperkuat klaim antioksidannya. Kekurangannya yaitu tidak ada uji stabilitas jangka panjang, misalnya suhu atau kelembapan dalam waktu 3 bulan. Organoleptiknya atau warna, rasa, bau seharusnya dilibatkan karena penting untuk sirup oral. Teori kita semuanya mengambil dari beberapa buku dan juga jurnal, yaitu ada dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2014, Farmakope Indonesia edisi 5, Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang kedua ada dari Ansel H.C. Allen, LV, dan Popovich NG 2013, Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System 9 tahun id. Philadelphia, Lippincott, William and Wilkins. Yang ketiga ada Latchman, L. Lieberman, H.A. N. Koenig, C.L. 2009, Teori dan Praktek Farmasi Industri edisi 3 vol 1 beserta terjemahannya, yaitu dari Jakarta UI Fresh. Yang keempat ada dari Sari DAK dan Puji Astuti A 2024, formula dan evaluasi mutu fisik sirup sari buah jeruk nipis citrus aurantifolia sebagai antioksidan alami, Journal of Holistic and Health Sciences 62. Itu saja yang akan kami bahas. Kekurangannya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon untuk dimaafkan karena masih proses belajar. Pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk mengakhiri presentasi kami dengan seuntai kata mutiara. Seperti hati yang tersentuh saat pertama bersua, semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa dapat mengena. Tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga bisa memberikan suatu makna. Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Sekian, terima kasih semuanya.